Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa dalil, dasar, atau alasan seseorang berdakwah secara kolektif? Berdakwah dalam sebuah organisasi, berdakwah dengan sarana komunitas, sarana perhimpunan, apa dalil dan dasar itu semua? Setidaknya ada beberapa dalil dan alasan. Yang pertama, dalil daripada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Penggalan surat Al-Maidah ayat 2 ini memberikan pesan bahwa kita diperintahkan untuk ta'awun, saling kerjasama, saling support dalam albir, kebaikan dan takwa. Albir dan takwa itu banyak bentuknya, dan salah satu bentuknya adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan. Dan bahkan berdakwah ini menjadi bentuk albir dan takwa yang utama, menjadi bentuk albir dan takwa yang tinggi. Karena itu, ketika Allah merintahkan kita untuk melakukan perbuatan kebaikan, mengimplementasikan takwa dengan beragam bentuknya, dengan ta'awun, dengan cara saling bekerja sama, saling menolong, saling mensupport, maka berdakwah dengan cara ta'awun, berdakwah secara kolektif, berdakwah dalam kebersamaan, berdakwah dalam organisasi, dengan sarana organisasi, dengan sarana perhimpunan, ini menjadi bentuk daripada implementasi ta'awun yang prioritas, daripada implementasi ta'awun yang ditekankan. Karena untuk hal-hal kebaikan umum saja Allah perintahkan untuk itu, apalagi untuk dakwah sebagai bentuk albir dan takwa yang utama, bentuk albir dan takwa yang tinggi. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalil kedua atau alasan kedua, mengapa kita perlu berdakwah, beramal untuk Islam secara kolektif? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang dakwah, tentang peran amar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berpesan kepada sekelompok. Wal takum minkum ummah, kuntum khaira ummah, kepada sekelompok, kepada sejumlah orang, sekumpulan manusia. Kuntum khaira ummah, wal takum minkum ummah, umat. Bisa berupa kelompok, bisa berupa jamaah, bisa berupa perhimpunan. Maka amal untuk Islam, berdakwah secara kolektif, ini menjadi satu implementasi dakwah yang kental, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah kaidah syariah yang berbunyi ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban yang tidak bisa terwujud, terrealisir kecuali dengan satu hal, satu perkara, satu tahap, satu langkah, satu kegiatan, maka hal tersebut juga menjadi wajib. Kewajiban-kewajiban seorang muslim tentunya tidak hanya kewajiban dalam bentuk ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kewajiban seorang muslim diantaranya juga adalah bagaimana ia kemudian berupaya untuk membenahi, memperbaiki kondisi masyarakatnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kewajiban untuk membangun masyarakatnya, kewajiban untuk mencegah kemungkaran, kewajiban untuk mencegah pengerusakan-pengerusakan di masyarakat. Ini semua menjadi satu kewajiban yang mustahil diselesaikan hanya oleh dakwah sendirian, hanya oleh dakwah secara individual. Yang bisa kemudian menyelesaikan itu semua,
menyelesaikan masalah-masalah yang besar itu, masalah-masalah yang sudah sedemikian mengakar itu adalah dakwah secara komunal, dakwah secara kolektif. Maka saat kewajiban-kewajiban tadi tidak bisa diwujudkan, tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipenuhi kecuali dengan cara dakwah secara kolektif, kecuali dengan sarana berdakwah secara kolektif, maka dakwah secara kolektif tadi juga hukumnya menjadi wajib. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sahabat yang dirahmati Allah, alasan keempat daripada mengapa perlu adanya dakwah secara kolektif adalah rintangan atau kendala yang juga ada di hadapan dakwah. Salah satunya adalah rintangan kendala eksternal dari luar, di mana kemungkaran, di mana pengerusakan, di mana propaganda-propaganda keburukan yang kemudian juga bisa merusak masyarakat, bisa merusak generasi muda. Ini menjadi satu rintangan, satu tantangan yang juga perlu untuk direspon. Dan seringkali propaganda-propaganda keburukan, kemungkaran, pengerusakan itu dilakukan secara kolektif. Maka untuk kemudian mencegah, untuk kemudian menghadang dan minimalisir, itu semua perlu juga dilakukan dakwah secara kolektif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Program-program keburukan, program pengerusakan, kemungkaran itu dilakukan juga secara kolektif dalam organisasi, dalam perhimpunan dan lain sebagainya. Maka di antara tuntutan dakwah untuk meminimalisir dan menghadang itu semua adalah dakwah dilakukan juga secara kolektif. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kemudian dakwah juga tidak saling bekerja sama, tidak melakukan perbaikan dengan program-program kolektif, secara kolektif, maka bisa jadi kemudian terjadi kerusakan, terjadi fitnah yang lebih besar. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah setidaknya 4 alasan atau 4 dalil mengapa perlu berdakwah secara kolektif. Dakwah berbasis figur di satu sisi positif, karena sebagian masyarakat kita juga masih memiliki kecenderungan melihat figur. Tetapi dakwah secara figuritas ini masih memiliki kelemahan, maka menjadi kewajiban, menjadi keharusan, bahkan menjadi kebutuhan adanya dakwah secara kolektif, dakwah yang dilakukan dengan kerjasama dalam organisasi, dalam perkumpulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.